suasananya sedikit mirip. Tamunya sekitar 1.000 juga. Waktu itu Pak Anies mengawal program Indonesia Mengajar. Nah, siapa yang tahu kemudian 10 tahun berikutnya dalam suasana yang artinya dalam jumlah manusia yang sama itu kita bertemu lagi, tapi sekarang Pak Anies bukan sebagai rektor tapi sebagai aspirasi yang kuat bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024. Karena apa yang disampaikan sebagai visi misi ini adalah imajinasi tentang masa depan, apa yang mau dikerjakan besok. Tapi itu hanya bisa dilaksanakan bila kita melihat siapa yang bersiap menyelenggarakan, siapa yang membawa rekam jejak yang bisa membuktikan bahwa rencana itu bisa dilaksanakan. Kami akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai. Insya Allah minggu depan proses itu sudah berjalan. Akan ada partai yang akan datang ke Partai Nasdem hari Rabu depan untuk memulai pembicaraan bagaimana membangun koalisi. Ya, terus yang menjadi pertanyaan banyak publik adalah mengapa Prabowo Subianto tidak hadir dalam acara atau undangan acara Rakernas Partai Umat? Padahal ya, Prabowo sendiri kan diundang sebagai salah satu bakal calon presiden yang diusulkan oleh Partai Umat. Kalau menurut analisis saya, bisa jadi karena mayoritas suara Partai Umat telah menentukan pilihannya untuk Anies Baswedan. Makanya Prabowo ini tidak mau hadir dalam acara tersebut. Partai Umat capreskan Anies. Nasdem sebut politik identitas tak salah. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy mengatakan partainya terbuka jika ada partai lain yang ingin gabung ke koalisi perubahan, termasuk Partai Umat yang belakangan menyampaikan dukungannya ke Anies Baswedan. Gus Coy senang jika ada penambahan partai di koalisi perubahan. Ia mengingatkan selama memiliki tujuan baik, maka Partai Nasdem akan menerima dengan terbuka. Gus Coy kemudian merespons pertanyaan Ketua Partai Umat, Ridho, yang menyebut umat adalah politik identitas. Menurut Gus Coy, tak ada yang salah dengan ucapan itu. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi, menyampaikan partainya mengusung politik identitas. Awalnya dia mengatakan partainya akan melawan narasi politik yang kosong dan menyesatkan dengan cara berada dan elegan. Ridho mengungkapkan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Dia lalu menilai memisahkan agama dengan politik adalah proyek sekularisme. Gubernur Heru mereskan proyek Sodetan Ciliwung yang mangkrak. Nasdem berkat anggaran era Anies. Anggota DPD DKI Jakarta Hasari Basri Umar dari Partai Nasdem menyebut proyek Sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur merupakan hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Ini disampaikan Hasan ketika Heru mendulang puja publik karena berhasil membereskan pembebasan lahan proyek Sodetan Ciliwung hanya dalam hitungan bulan. Sementara Anies selama 5 tahun tak berhasil membereskan masalah ini. Hasan mengatakan alasan mengapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui karena pelaksanaan pembangunan dari APBD tidak bisa dilaksanakan secara instan. Dia menjelaskan bahwa perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan. Namun Hasan belum merinci berapa anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI untuk proyek Sodetan Ciliwung ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung selesai April mendatang. Jokowi mengapresiasi proyek ini kembali dilanjutkan setelah 6 tahun mangkrak. Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan Sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan dan 1,5 bulan bisa selesai permasalahan tersebut dan proyek berlanjut sampai sejauh ini. Jokowi lantas mengaku kaget pembebasan lahan itu bisa dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Dia menyebut tidak mengetahui pendekatan apa yang dilakukan Heru hingga pembebasan lahan bisa dilakukan. Dengan adanya Sodetan Ciliwung, diyakini bahwa banjir Jakarta akan lebih mudah dikendalikan. Sebab sodetan ini apabila sudah dibuka bisa menyedot 33 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 4 dan 63 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 1. Golkar sebut Airlangga andalkan rekam jejak bukan pencitraan. Ini kata Nasdem.
Partai Golkar mengandalkan rekam jejak dalam mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. Golkar tak ingin mengandalkan capres hanya dari popularitas tanpa rekam jejak yang terbukti. Menanggapi hal tersebut, Waketum Nasdem Ahmad Ali tak merasa disinggung oleh Golkar, sebab Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi. Ali mengatakan sudah tugas Airlangga sebagai Menko Perekonomian untuk bekerja, sehingga wajar apabila Golkar berpandangan bahwa capresnya saat ini sibuk kerja bukan pencitraan. Namun Nasdem menegaskan antara sesama parpol sebaiknya tidak saling serang dan sindir, namun saling menghargai satu sama lain. Sebab tujuan menjadi capres adalah sama-sama untuk melayani masyarakat dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Diberitakan sebelumnya Partai Golkar tak menjadikan elektabilitas menjadi prioritas capres di pemilu 2024. Terlebih, Ketum Golkar Airlangga Hartarto disebut saat ini lebih fokus kerja ketimbang meningkatkan citra. Golkar menegaskan Airlangga saat ini tengah fokus lebih dulu membenahi perekonomian Indonesia. Menurut Lomhot, elektabilitas bukanlah sebagai penentu pemenangan di pemilu 2024. Angka survei menjadi lebih penting, katanya, setelah para capres sudah resmi terdaftar di KPU. Lomhot yakin elektabilitas Airlangga bakal berdongkrak naik, sebab sebagai Menko Perekonomian, Airlangga telah berupaya agar Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif dan menghindari resesi. Oleh karena itu di tengah tantangan resesi global ini, Lomhot berpendapat capres ke depan adalah orang yang bisa membawa bangsa keluar dari krisis global yang saat ini mendera, sehingga investasi masuk, pertumbuhan ekonomi positif, dan lapangan kerja otomatis akan bertambah. Selain itu, Airlangga juga sangat memperhatikan terhadap ekonomi kerakyatan. Salah satu contohnya dengan menambah alokasi anggaran kredit usaha rakyat hingga mencapai 128 triliun rupiah lebih. Kebijakan ini jelas menumbuhkan ekonomi rakyat kecil, yakni tumbuh dan berkembangnya sektor UMKM.